Lagi bersama saya dan Menteri Kesehatan Ibu Nila F. Muluk dalam DBS To The Point. Ibu tadi sudah menjelaskan, baru saja menjelaskan soal pelayanan kesehatan primer. Ya. Dan tadi saya tanya soal cakupan pelayanan untuk pemegang kartu ini. Saya teruskan, Bu. Ya. Artinya kan orang tidak boleh numpuk langsung ke rumah sakit. Kan Ya, maksudnya kira-kira begitu ya. Betul. Dan itu kan hanya mengandaikan orang harus siap untuk mencegah itu melalui pemeriksaan rutin misalnya. Ya, pemegang kartu ini bisa? Bisa. Itu yang kami mau memperluas cakupan ini. Jadi juga termasuk promotifnya. Jadi promotif itu penting sekali. Jadi kita mengedukasi masyarakat itu, karena masyarakat juga tentu tidak mengerti tentang kesehatan. Betul. Oke, nah jadi promotif ini juga sangat kami perlukan. Jadi kami mengharapkan layanan kesehatan primer itu bukan hanya duduk untuk menunggu pasien, tapi mereka mencoba menjaga, memantau masyarakatnya. Nanti kita harapkan satu puskesmas itu atau satu layanan kesehatan primer itu membawahi berapa dari Jadi ada penduduk. bisa kata kasarnya begini, ada cek darah bisa Pak. Cek itu ya. penyakit paru-paru bisa. Bisa Pak. Jadi artinya ada screening untuk dilakukan di puskesmas. Ya, betul. Oke. Ibu, keahlian Ibu atau pengalaman Ibu adalah di MDGs dan itu kan sebuah pengalaman internasional yang reputasinya besar. Ini masalah umum soal kesehatan ibu dan anak, soal sanitasi, soal malnutrisi dan seterusnya. Kalau Ibu lihat di Indonesia keadaannya bagaimana sekarang? Begini, MDGs itu terdiri dari 8 goals. 8 goals ya? Ya, 8 goals dari mulai kemiskinan sampai dengan kemitraan atau kemitraan global. Saya agak tidak setuju sedikit kemitraan global. Kemitraan itu bisa dilakukan oleh kita sendiri di dalam negeri. Nah, kemudian tadi apa yang tidak on track di dalam MDGs adalah angka kematian ibu yang masih merah dalam hal ini. Angkanya masih tinggi. Kemudian tentu kita bertanya, ada apa dengan angka kematian? Mengapa ibu melahirkan itu meninggal? Saya tidak bisa menyalahkan hanya kesehatan, karena di sini termasuk ada hal-hal faktor sosial lainnya. Misalnya, satu, itu transportasi. Jangkauan mereka dari daerah terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan adalah sangat sulit. Dan itu sering sangat jauh ke tempat rumah sakit. Kedua, misalnya tadi disebut ada air dan sanitasi, akses air bersih dan sanitasi. Kita ketahui kalau kita tidak mempunyai akses air bersih atau sanitasi yang baik, pasti ibu-ibu ini juga akan menderita cacingan atau kita sebut akhirnya dia anemia. Begitu dia melahirkan ada sedikit mengalami perdarahan, tentu dia akan mengalami sesuatu yang menjadikan perdarahan yang cukup besar. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kematian. Kematian ibu itu terbesar karena pendarahan, tapi jangan dilihat kita bukan tidak memberi darah. Artinya sebelumnya tentu dia mengalami anemia, kekurangan gizi dan sebagainya. Kalau kita lihat kasus malnutrisi, Bu, apa yang Ibu lihat? Karena itu saya lihat urusan-urusan MDGs ini kan banyak juga berurusan dengan kasus-kasus malnutrisi ini. Sangat, Pak. Pertama kali saya diangkat, saya mengatakan kepada pemerintah, sebenarnya jangan waktu itu malnutrisi sudah mulai menurun angkanya, sudah mulai baik, tapi jangan bergembira dengan angka yang turun. Yang harus kita lakukan adalah ketahanan pangan. Nah, inilah yang saya lihat di kepemimpinan juga Pak Presiden Jokowi ini melakukan menggeser ke hulunya, yaitu ketahanan pangan. Begitu kita ada satu bencana atau apapun yang terjadi, kalau kita tidak punya ketahanan pangan, malnutrisinya akan naik lagi, Pak. Ibu, sekarang kalau ada kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu Indonesia Sehat, lalu kemudian ada kartu Keluarga Sejahtera yang sekarang tiga kartu sakti itu. Ini kan cukup membantu sebetulnya untuk membuat hal-hal seperti ini bisa berkurang atau bagaimana kalau dilihat dari segi kesehatan? Tapi saya tetap berpegang hulunya adalah kesehatan, Pak. Hulunya adalah kesehatan. Jadi kartu Indonesia Sehat, karena itu kami geser, jangan kuratif, jangan hanya pengobatan, tetapi kami geser ke preventif, promotif tadi. Ibu-ibu itu harus tahu menjaga kesehatan dirinya, harus tahu bagaimana merencanakan keluarganya, tidak asal saja punya anak, Pak. Kita harus menghitung gaji suami itu cukup berapa anak. Itu yang memutuskan ibu ya, Pak ya. Betul-betul, Bu, kita akan lanjutkan setelah ini.